Selamat datang di channel Klanara Studio. Di video kali ini, kita akan membahas 7 lagu pemanggil hantu yang dipercaya memiliki kekuatan mistis. Dari melodi yang menyeramkan hingga lirik yang penuh dengan misteri, lagu-lagu ini telah menarik perhatian banyak orang. Siap untuk memasuki dunia gelap? Mari kita mulai perjalanan ini untuk menemukan lagu-lagu yang bisa membangkitkan suasana angker. Pertama, Lingsir Wengi. Lagu Lingsir Wengi dipercaya bisa mendatangkan makhluk halus dari golongan jin dan juga setan. Lagu ini memiliki nuansa yang sangat mencekam, terlebih jika dinyanyikan dalam alunan musik sinden dengan iringan gending Jawa. Sebenarnya bukan tanpa sebab lagu ini dianggap horor karena memiliki lirik yang cukup menyeramkan. Meski dianggap menyimpan hal mistis, nyatanya lagu Lingsir Wengi ini tidak menyiratkan sesuatu yang menyeramkan. Mengutip buku Kanjeng Sunan Kalijaga, Jejak-jejak Sang Legenda karya Koni Wisnu, lagu Lingsir Wengi sebenarnya merupakan syair penolak bala yang dapat digunakan untuk meminta perlindungan kepada Tuhan dari hal-hal yang buruk. Dalam versi lain, lagu ini juga bisa dijadikan sebagai pelindung dari godaan makhluk halus. Orang zaman dulu menggunakannya sebagai lagu penghantar tidur, seperti Nina Bobo. Yang kedua, lagu Nina Bobo. Di balik lagu Nina Bobo yang begitu menenangkan, ada kisah pilu dari Helenina. Helenina yang sangat senang mendengar lagu Nina Bobo itu terserang penyakit malaria. Yang pada masa itu, penyakit malaria belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Beberapa saat kemudian, Helenina dinyatakan meninggal dunia, sehingga membuat ibunya depresi dan selalu menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam. Ibu dari Helenina mengatakan jika sering didatangi oleh arwah Helenina untuk menyanyikan lagu itu. Tak lama dari kematian Helenina, ibu Mustika pun meninggal. Dan mulai saat itu, ayah dari Helenina selalu menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam hingga hari kematiannya. Oleh sebab itu, dipercaya bahwa lagu Nina Bobo memiliki misteri dan berkesan cukup horor. Kemudian ada lagu Tinggal Kenangan. Lagu Tinggal Kenangan atau disebut dengan lagu Gebi ditulis oleh seseorang perempuan bernama Gebi. Lagu ini sendiri memiliki arti tentang kegelisahan Gebi karena kematian sang kekasih. Akhirnya setelah lagu ini tercipta, Gebi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ada lagi sumber yang menyebut jika lagu Gebi yang viral ini setelah ditulis dalam sebuah cerpen blogger bernama Agnes Danova. Di sana ditulis jika Gebi memiliki pacar dan sama-sama membuat band. Disitulah orang semakin kuat bahwa salah satu dari pasangan diartikan meninggal. Orang-orang kemudian menjadi merasa takut ketika mendengar lagu ini. Sama halnya seperti Dito. Dulu ia mengaku tak mau mendengar lagu Tinggal Kenangan, apalagi sempat diusilkan oleh teman-temannya. Aku takut dikentayangin sama si Gebi. Kan dulu tuh rame katanya kalau dengar lagu ini bisa didatengin. Kemudian Boneka Abdi adalah sebuah lagu anak-anak dari Tatar Sunda yang merupakan adaptasi dari sebuah lagu anak-anak dari Jerman pada abad ke-19 yang berjudul Hansen Klein. Lagu Hansen Klein merupakan sebuah karya Frans Wiedemann yang bercerita tentang seorang remaja yang meninggalkan keluarganya untuk berkelana ke seluruh dunia, lalu kembali pulang kepada keluarganya sebagai seorang laki-laki dewasa. Lagu ini kemudian meraih kepopuleran yang luar biasa dan dibuatkan versi pendeknya untuk dinyanyikan anak-anak saat pelajaran menyanyi di taman kanak-kanak. Cerita ini pun berubah menjadi bercerita tentang seorang anak kecil yang akan pergi namun memutuskan untuk kembali pulang setelah ibunya mulai menangis. Lagu ini sampai ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Eropa pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Orang-orang Indonesia, khususnya orang Sunda, yang mendengar lagu ini mungkin hanya meniru nadanya saja. Sementara untuk liriknya mungkin merupakan karangan karena tidak mengerti bahasa Jerman. Yang kelima, lagu Panggilan Jelangkung. Permainan jelangkung atau jailangkung memang dipercaya dapat mendatangkan makhluk halus. Bahkan permainan ini pernah difilmkan dengan judul yang sama pada tahun 2001. Hingga kini, lagu Jailangkung
dipercaya sebagai mantra yang dapat mendatangkan hantu melalui media boneka jelangkung. Boneka tersebut akan diberikan alat tulis sehingga jelangkung akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara menulis saat telah dirasuki makhluk halus. Kemudian, lagu takdir. Lagu takdir sendiri sebenarnya terdengar biasa saja jika dibandingkan dengan lagu resah. Jujur, bagi saya lagu resah lebih terdengar menyeramkan. Liriknya memang menceritakan tentang seseorang yang telah meninggal, tapi tidak ada yang aneh dengan itu. Semuanya terlihat normal, hanya saja ternyata ada semacam suara berdengung, yakni di awal dan akhir lagu. Suara tersebut sebenarnya kurang terdengar jika tanpa penyuara telinga, tapi jika menggunakan penyuara telinga dan dengan volume yang agak tinggi, suara dengungan itu akan terdengar jelas apalagi di akhir lagu. Suara ini memang agak mengganggu. Lagi pula, untuk apa juga suara tersebut dimasukkan ke dalam lagu ini? Padahal tidak ada gunanya sama sekali. Itu masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Suara dengungan itu jika didengarkan tengah malam memang menyeramkan dan bisa membuat kita sedikit paranoid. Apalagi jika otak kalian sudah tersugesti jika lagu ini ada apa-apanya. Kemudian yang terakhir adalah lagu Gloomy Sunday. Itu adalah sebuah lagu yang ditulis oleh Rezo Seres, seorang pianis dan komposer asal Hungaria pada tahun 1932. Lagu sedih ini ditulis dengan bahasa Hungaria yang berjudul Vége a Világnak, yang artinya adalah dunia sedang berakhir. Gloomy Sunday berkisah tentang kesedihan dan kehancuran dunia akibat perang. Namun seorang penulis puisi bernama Laszlo Jevor membuat lirik versinya sendiri untuk lagu tersebut dengan judul Zosmoru Vasarnap atau Sabtu Sedih. Versi ini menceritakan keinginan bunuh diri setelah kekasihnya meninggal. Menariknya, lirik milik Jevor lebih populer dibandingkan dengan versi sebelumnya. Tapi tak lama setelah Jevor menyelesaikan penulisan liriknya, ia meninggal akibat bunuh diri. Mulai dari situ, kabar yang menyebut lagu Gloomy Sunday sebagai kutukan akhirnya dimulai. Sejak saat itu juga, banyak kejadian bunuh diri yang terjadi akibat mendengarkan lagu Gloomy Sunday. Seorang pegawai negeri Hungaria mengakhiri hidupnya dengan menembak diri sendiri. Seramnya, mayatnya ditemukan di atas salinan lirik Gloomy Sunday. Kasus bunuh diri lain juga terjadi saat seorang gadis nekat meminum racun ketika mendengarkan lagu tersebut. Ada pula seorang pemuda yang menembak dirinya setelah grup musik yang ada di restoran Budapest menyanyikan lagu Gloomy Sunday. Terima kasih telah menonton video kami tentang 7 lagu pemanggil setan dan juga lagu yang menyimpan lirik misterius. Semoga kalian merasa terhibur sekaligus waspada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Apakah ada lagu lain yang menurut kalian juga menakutkan? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hati-hati saat mendengarkan musik malam ini.